Puji Tuhan, luar biasa kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Saat ini Tuhan izinkan kita kembali menikmati kasih-Nya yang luar biasa. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan persiapkan hati kita akan menaikkan pujian bagi Dia, kita tinggikan Dia Allah kita yang luar biasa. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita akan berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan karena kasih dan kemurahan Tuhan. Saat ini Tuhan izinkan kami kembali Tuhan untuk menikmati kemurahan Tuhan. Kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ini hidup kami, ini hati kami Tuhan. Kami bawa di hadapan Engkau Tuhan. Mari Roh Kudus urapi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Yang rindu menikmati kasih-Mu, yang rindu menikmati urapan-Mu Tuhan. Bapa di surga, kami serahkan kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan. Kuduskan segenap kehidupan kami Tuhan. Supaya saat ini kami layak Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap anak-anaknya saat ini beribadah kepada Engkau, Tuhan akan berkati, Tuhan akan bebaskan hati mereka. Tuhan mereka bersuka cita di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan akan melawat setiap anak-anak-Mu. Dan kami percaya Tuhan, saat ini Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan Tuhan sendiri akan memimpin dan mengurapi kami. Tuhan akan memimpin ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Haleluya. Amin.
tinggikan Dia. Haleluya, segala pujian bagi Dia. Segala pujian dalam kemuliaan memerintah selamanya. Kau yang berkuasa, Raja segala raja. Kau yang berkuasa, Kau yang berkuasa, Kau yang berkuasa, Raja segala raja. Glory, haleluya. Haleluya. Allah kita besar, amin. Haleluya. Raja di atas segala raja. Kita bersyukur punya Allah seperti Dia. Luar biasa kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Hari-hari ini, mari kita terus bersyukur kepada Tuhan. Apapun keadaan kita, apapun masalah kita, mari kita bawa kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan bertakhta atas pujian umatnya. Ada kuasa di dalam pujian. Haleluya. Saya undang bangkit berdiri. Mari kita bersorak bagi Dia. Kita puji Dia. Dia Raja di atas segala raja. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia yang
Haleluya, glory, haleluya. Terpujilah Dia, Allah di tempat yang maha tinggi. Hari-hari ini mulai terdengar pujian-pujian Natal yang mengagungkan Dia Raja di atas segala raja. Dia lahir di dalam setiap kehidupan kita. Buka hati kita, Bapak Ibu. Dia akan tinggal dalam kehidupan kita. Dan Allah tidak pernah meninggalkan kita. Percayalah, Tuhan selalu ada bagi kita. Rancangan Tuhan indah pada waktunya. Mungkin saat ini doa-doa kita tidak terjawab, belum terjawab. Tapi percayalah, biarpun hari-hari ini hari yang sulit, tapi Tuhan janji, kita tinggal percaya dan percaya. Mari Bapak Ibu, kita mau dekat kepada Tuhan. Kita mau dekat kepada Tuhan. Karena kita percaya Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua yang mengasihi Dia. Sebentar kita diberkati oleh firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Jangan ragu lagi untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Di mana kita ada, Tuhan selalu beserta kita. Haleluya. Takkan ragu ku berjalan di dalam lembah yang gelap. Ku tak takut, sebab Engkau besertaku. Segala Kau izinkan terjadi dalam hidupku. Ku percaya mendatangkan kebaikan. Bapakku percaya rancangan-Mu indah. Bapakku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Takkan ragu ku berjalan di dalam lembah yang gelap. Ku tak takut, sebab Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan. Bapakku percaya rancangan-Mu indah. Bapakku percaya Kau turut bekerja
segala hal mendatangkan kebaikan bagiku. Engkau turut bekerja Tuhan, rancangan-Mu indah bagi kami. Haleluya, Allah yang besar. Aku percaya akan kuasa-Mu Tuhan, aku percaya akan penyertaan-Mu Yesus. Engkau kekuatan kami, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Rancangan-Mu indah bagi kami Tuhan. Yesus, haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Aku percaya Tuhan, rancangan-Mu indah bagi kami Tuhan. Aku percaya janji-Mu ya dan amin dalam hidup kami Tuhan. Ampuni kami, seringkali kami mengeluh. Kami tidak bisa bersyukur Tuhan, ampuni Bapa. Tapi saat ini kami diingatkan Tuhan, Engkau Allah tidak tinggal diam. Engkau Allah yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap anak-Mu yang mengasihi Engkau Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan. Tuhan sudah memberkati kami melalui pujian penyembahan kami. Tuhan sudah menguatkan kami Tuhan. Dan sebentar Bapa juga akan menguatkan kami. Tuhan akan teguhkan kami melalui pemberitaan firman-Mu Bapa. Mari Tuhan kami menyerahkan hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan Tuhan untuk memberitakan kabar kesukaan Tuhan. Untuk membawa kami semakin mengenal Engkau lebih dan lebih lagi. Membawa kami semakin dekat dan melekat kepada Engkau. Karena kami perlu Engkau Tuhan. Engkau menjadi kekuatan kami, Engkau sumber segalanya dalam kehidupan kami Bapa. Mari Tuhan Yesus, berfirman-Lah Tuhan. Kami siap untuk mendengar Bapa. Bila firman-Mu Tuhan tumbuh dalam hati kami, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, Tuhan tetap kuasai jam pertengahan hingga akhirnya ibadah kami Tuhan. Dan kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sesuatu yang luar biasa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita hari-hari ini di akhir tahun 2020. Sore hari ini kita mau belajar kembali akan kebenaran firman Tuhan dengan tema mendengar. Kita punya telinga, tetapi bagaimana kita menyikapi tentang berita-berita yang tersebar, yang terdengar di dalam kehidupan kita. Bukan berarti telinga kita tidak baik. Telinga kita tidak mendengar. Tapi justru
Ketika kita mendengar, apa respon kita, apa tanggapan kita, dan bagaimana sikap kita. Itu yang terpenting di dalam hidup kita. Mari kita akan membaca di dalam Yesaya pasal yang ke-42 ayat yang ke-20. Yesaya pasal 42 ayat yang ke-20. Sudah dapatkan? Mari kita akan baca bersama-sama. Yesaya 42 ayat yang ke-20, demikianlah firman Tuhan. Engkau melihat banyak tetapi tidak memperhatikan. Engkau memasang telinga tetapi tidak mendengar. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita akan renungkan firman Tuhan pada hari ini tentang mendengar. Yesaya menulis, Yesaya mengingatkan kepada kita dengan jelas, engkau melihat banyak tetapi tidak memperhatikan. Punya mata, mata kita berfungsi, tetapi kita tidak memperhatikan apa yang kita lihat. Engkau memasang telinga, tetapi tidak mendengar. Ironis. Bukan tuli, saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam perikop Yesaya pasal 42 ini, ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Ini merupakan satu kegagalan dan kebutaan umat Allah, yaitu bangsa Israel. Saya yakin Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita punya mata, kita punya telinga. Tapi bagaimana cara pandang kita, cara menyikapi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Dan ketika kita salah, maka gagallah segala sesuatu. Ya, untuk kita bisa menikmati akan janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan satu contoh umat Allah yang mengalami kegagalan karena mereka punya mata, tapi mereka tidak bisa memperhatikan. Yang dilihat hal-hal yang tidak berguna. Punya telinga, tapi dia tidak bisa mendengar. Bukan berarti telinganya punya masalah. Tapi kehidupan kita inilah yang punya telinga, itulah yang bermasalah. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mendengar itu adalah hal yang sangat penting. Mendengar itu adalah hal yang sangat penting. Ketika kita salah untuk mendengar, maka kegagalan itu terjadi di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ini dilakukan oleh umat Allah, yaitu bangsa Israel. Dia punya telinga tetapi tidak mendengarkan. Ayo, di akhir tahun ini Tuhan ingin supaya kita benar-benar mengalami sesuatu gerakan yang luar biasa, merasakan penyertaan Tuhan, janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan,
tujuan Tuhan menciptakan manusia memiliki 2 telinga dan 1 mulut. Tentunya mempunyai satu tujuan. Tujuannya apa? Supaya manusia itu lebih banyak mendengar daripada berbicara. Tapi realitasnya apa yang terjadi? Tidak banyak untuk kita mendengar, tapi justru banyak kita berbicara. Justru banyak kita pergunakan untuk banyak berkata-kata. Siapa yang salah? Coba kita akan merenungkan. Benar enggak tujuan Tuhan itu di dalam hidup kita? Kalau telinga kita, 2 telinga ini kita tidak pergunakan dengan baik untuk banyak mendengar, hati-hati, kita akan mengalami banyak kegagalan. Mulut yang satu ini begitu luar biasanya. Ya, kita pergunakan untuk terus ngomong, terus berkata-kata, terus berbicara. Firman Tuhan mengatakan kita harus melenggan dalam hidup kita. Perkataan kita harus kita rem. Ya. Biarlah kita mau cepat untuk mendengar. Perhatikan apa yang kita dengar, berita apa. Seringkali kita belum lengkap untuk mendengar cerita, mendengar berita. Kita lebih dulu ngomong. Bukankah kehidupan kita seringkali kita senang dengan gosip? Ya, memberitakan hal-hal yang enggak benar. Oh, belum tahu masalahnya, belum mengerti dengan benar, tapi kita udah banyak ngomong dulu. Gosipnya. Kita lihat hari-hari ini, hoax. Berita yang enggak benar. Ya, tahu-taunya lo salah. Kita mudah untuk memperkatakan, menyampaikan, ternyata beritanya enggak benar. Bully, ngerasani, ya, enggak tahu jeludrungnya, kita udah cerita banyak hal. Seakan-akan kita yang tahu dan benar dan mengerti itu. Kita punya sumber berita yang seakan-akan akurat, tapi ternyata itu salah. Itulah kehidupan manusia. Apakah juga kita termasuk di dalamnya? Menjelekkan orang. Ya. Seringkali saya katakan, ayo kita mau dengar lebih dulu telinga kiri dan telinga kanan. Dari sumber A, dari sumber B, baru kita mengambil satu sikap. Baru kita berkata. Ya. Baru telinga satu kita dengar, beritanya juga benar atau tidak benar. Kita sudah mengambil sikap. Dan itu yang akan kita alami, yaitu kegagalan di dalam hidup kita. Dan itu terjadi di dalam kehidupan umat Allah bangsa Israel. Sehingga Tuhan menyatakan, menyebut umatnya bangsa Israel sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Bangsa yang keras kepala. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih, ini terjadi. Sehingga hari ini Tuhan ingatkan kepada kita mendengar. Coba kita perhatikan di dalam
Kisah Keluaran pasal 32 ayat yang ke-9, yaitu tentang anak lembu emas. Kenapa bangsa Israel itu dia buat anak lembu emas? Tentunya dia mendengar berita. Tetapi mereka tidak mendengar dengan baik. Padahal kita perhatikan di situ. Dia melihat, dia merasakan, dia mengalami campur tangan Tuhan di dalam sepanjang perjalanan hidupnya. Ketika mereka keluar dari negeri perbudakan, bukankah dengan cara tangan Tuhan yang luar biasa? Dia merasakan. Ketika menghadapi laut Eberau, mereka melihat dan mereka merasakan, mereka mengalami campur tangan Tuhan. Terbelah. Mereka bisa melewati. Saudara, bukan kata orang, bukan mereka mendengar, tapi mereka mengalami. Di tengah perjalanan di padang gurun, pemeliharaan Tuhan luar biasa. Setiap hari dia tidak kelaparan. Tuhan menjamin makanan dengan mana. Tuhan melindungi dalam perjalanannya dari terik matahari dan dinginnya malam dengan tiang awan, tiang api. Dengan mata kepalanya dia melihat, dia bisa merasakan, dia mengalami satu pengalaman di mana Allah yang memimpin dia di dalam perjalanan hidupnya. Tapi apa yang terjadi? Ternyata mereka berbalik arah. Di mana kita lihat di situ. Mereka membuat Allah lain. Mereka mendesak untuk mereka memilih Allah lain untuk menjadi pemimpinnya. Dan kita lihat pada waktu itu Musa sedang bertemu dengan Tuhan. Untuk apa? Tuhan berikan 2 loh batu, hukum Taurat. Sebagai apa hukum Taurat? Rambu di dalam perjalanan hidup mereka. Mereka menganggap Musa tidak turun. Musa tidak kembali ke tengah-tengah perkemahan mereka. Mereka menganggap bahwa Musa mati dimakan binatang buas. Enggak tahu jelunturungnya. Enggak ada isu yang mendengar, yang menceritakan. Maka dia katakan, ayo buat kita Allah lain untuk memimpin kita. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Bahkan kita melihat pada ayat yang ke-8 di dalam Keluaran ini, apa yang terjadi? Mereka memproklamirkan anak lembu emas sebagai Allah yang menuntun mereka dalam perjalanan. Ngeri bukan? Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ayo kita akan perhatikan hidup kita untuk hari-hari ini. Perhatikan apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita, mata kita, telinga kita untuk melihat dengan benar, untuk mendengar dengan benar. Supaya kita tidak mengalami kegagalan, supaya kita tidak seperti bangsa Israel di situ. Mereka dengan bangganya memproklamirkan ini Allah yang akan memimpin dalam perjalanan.
Mereka berani, Bapak Ibu Saudara sekalian, berkorban, mengumpulkan hartanya. Ya. Emas-emas mereka yang mereka miliki, mereka kumpulkan untuk membangun, untuk membuat anak lembu emas sebagai sesembahan dia, sebagai Tuhan. Mereka sudah beralih kepada Tuhan yang memimpin, yang dia pernah lihat dengan mata kepala. Mereka mulai mengalami, mereka boleh menikmati, mereka boleh merasakan bagaimana campur tangan Tuhan itu di dalam kehidupan mereka. Akibatnya apa Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi? Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-28, di dalam Keluaran pasal 32 ayat yang ke-28, maka ada 3.000 orang mati saat itu. Tuhan murka. Perhatikan. Jangan sampai hal itu terjadi di dalam kehidupan kita. Murka Tuhan turun karena kita salah. Kita mendengar, kita punya telinga, tapi kita tidak mendengar dengan baik. Kita punya mata, dan kita sudah melihat banyak, tetapi kita tidak memperhatikan itu dengan benar. Akibatnya Tuhan murka. Nah, bagaimana dengan kehidupan orang Kristen? Bagaimana kehidupan saudara dan saya sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Bukankah banyak yang kurang memperhatikan dengan sungguh-sungguh ketika kita sedang mendengar firman Tuhan? Secara fisik kita ada di dalam gereja. Tubuh kita ada di dalam gereja. Kita beribadah. Tetapi bagaimana dengan telinga kita? Apakah telinga kita sepenuhnya kita arahkan pada firman Tuhan? Atau sebaliknya? Telinga kita tidak arahkan kepada firman Tuhan. Kita dengar suara-suara yang lain. Kita dengar pengaruh-pengaruh yang lain. Justru itu yang kita perhatikan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi, itulah yang membuat kegagalan di dalam hidup kita. Itulah yang membuat Allah murka. Nampak kita sedang beribadah, nampak kita sedang memuji Tuhan, nampak kita sedang magut-magut, oh amin, amin, haleluya, dengar firman Tuhan. Tetapi pendengaran kita tidak terfokus pada firman Tuhan itu. Telinga kita tidak sepenuhnya untuk mendengar firman Tuhan. Hanya separuh-separuh. Makanya Bapak Ibu banyak kegagalan yang terjadi di dalam hidup kita. Pulang dari gereja masih dongkol. Bahkan pulang dari gereja semakin parah kondisi kita. Hati kita semakin parah. Karena apa? Panas dengar firman Tuhan. Ya. Yang seakan-akan itu menuduh kita. Seakan-akan itu mengena dalam diri kita. Karena kita tidak perhatikan itu dengan benar. Bukankah secara fisik kita ada di dalam gereja? Tapi sementara firman Tuhan itu disampaikan, pikiran kita, bukan pikiran kita kepada apa yang firman Tuhan sampaikan, apa yang Tuhan beritakan, tapi justru pikiran kita ada di luar, dan bahkan kita tertidur dengan pulas. Kenapa tertidur dengan pulas?
Karena kita tidak memperhatikan dengan benar. Ya, tadi saya katakan mantuk-mantuk ternyata tidur. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, itulah kondisi. Tentunya saya sangat yakin kita tidak ada di dalam kondisi yang seperti itu. Saya teringat dalam satu kisah, yaitu seorang pemuda yang namanya Etikus. Saudara bisa baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-20. Kisah Para Rasul pasal yang ke-20, saudara baca ayat 9 sampai ayat yang ke-12. Apa yang terjadi di dalam kehidupan seorang pemuda yang namanya Etikus ini? Saudara akan temukan di dalam ayat yang ke-9 di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-20. Apa yang terjadi? Akhir dari cerita itu, akhir dari kisah itu, kita akan dapatkan akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Bayangin. Dengar berita pengajaran yang disampaikan oleh Paulus. Tertidur. Hati-hati Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kalau kita senang tidur ketika kita dengar firman Tuhan. Di Etikus. Tentunya Bapak Ibu ingat dengan nyanyian dari sekolah minggu. Ya, ayo kita akan nyanyi. Pemuda Etikus duduk di jendela mendengar sabda Allah, dibawa oleh Paulus, setan ngantuk datang padanya, dia jatuh lalu mampus. Enak enggak saudara? Enak enggak? Oh, dengar firman Tuhan, tapi kita tidak pergunakan telinga kita untuk mendengar dengan baik. Hati-hati, setan ngantuk datang. Ini satu pengalaman, ini satu kisah. Akhirnya apa? Dia jatuh dari lantai ketiga. Mati, saudara. Mungkin kita tidak katakan kita mati secara fisik, tapi rohani kita mati. Oleh sebab itu ayo perhatikan. Bagaimana kita pergunakan telinga kita untuk mendengar firman Tuhan. Serius saya katakan. Ini ya. Sekali lagi serius Bapak Ibu. Masa kita mau seperti Etikus? Dan ini terjadi hari-hari ini dalam hidup. Ayo kita dengar lagi. Kita nyanyikan bersama-sama. Pemuda Etikus duduk di jendela mendengar sabda Allah, dibawa oleh Paulus, setan ngantuk datang padanya, dia jatuh lalu mampus. Pemuda Etikus duduk di jendela mendengar sabda Allah, dibawa oleh Paulus, setan ngantuk datang padanya, dia jatuh lalu mampus. Akibat yang tidak pernah disangka-sangka. Ya, hati-hati. Setan itu
dengan sangat cerdiknya untuk mengalihkan pendengaran kita, untuk mengalihkan konsentrasi kita, sikap kita mendengar firman Tuhan. Ya. Ini harus kita perhatikan. Tanpa sadar kita sudah terpengaruh oleh setan ngantuk. Ya. Akan membawa kematian di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, kenapa dia ngantuk? Ya toh, kenapa dia ngantuk? Ternyata saudara temukan di ayat itu, saudara. Apa? Kenapa dia ngantuk? Pasal yang ke-20 tadi. Apa Bapak Ibu? Kenapa ngantuk? Ternyata Paulus itu mengajar terlalu lama. Nah, iya kan? Ngajarnya enak. Gak terasa, terus dia ngajar kebenaran, dia ceritakan kebenaran, dia beritakan kebenaran. Gak tahan. Ya. Ayo, bukankah seringkali katakan, aduh lu mau gereja, suwi tenan. Kenapa kita gak bisa happy? Kenapa kita tidak bisa jenak di dalam ibadah kita? Kalau saya katakan ibadah sejam dengan ibadah setengah jam, enak saya setengah jam aja selesai. Kalau guyonannya bayarannya podo, ngapain harus lama-lama? Betul kan? Tapi kalau kita benar-benar menaruh telinga kita, pendengaran kita, untuk mendengar dan mencermati firman Tuhan, berita itu, saudara nggak akan terasa. Iya kan? Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, coba kita perhatikan dalam hidup kita. Selama 1 minggu, berapa waktu kita pergunakan untuk duduk diam, dengar firman Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk memberikan persembahan hidup kita kepada Tuhan. Bukankah selama seminggu ini Tuhan sudah banyak, 24 jam Tuhan memperhatikan, Tuhan menolong kita, Tuhan berkati kita, Tuhan memberikan pertolongan, Tuhan menyatakan kasih dan anugerahnya. Tapi hanya cuma sejam 2 jam untuk Tuhan, kita tidak tahan. Seperti apa yang dialami oleh murid-murid Yesus. Dia tidak tahan sejam bersama dengan Yesus untuk berdoa di Taman Getsemani. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Ketika mereka tidak tahan, apa yang terjadi ketika Yesus ditangkap? Kemana mereka semuanya? Petrus yang seakan-akan dia menjadi seorang pahlawan untuk membela gurunya. Dia lari tunggang langgang dan bahkan dia menyangkal Tuhan. Bapak Ibu serius. Sekali lagi saya katakan ini serius yang harus terjadi dalam kehidupan kita untuk hari-hari ini. Mari kita belajar, kita punya telinga banyak untuk mendengar firman Tuhan, mendengar berita kebenaran itu. Coba perhatikan hari-hari ini apa yang saudara dengar. Apa kita pergunakan waktu, telinga kita, pendengaran kita untuk mendengar berita-berita yang baik atau sebaliknya? Kenapa mendengar itu penting, Bapak Ibu Saudara sekalian? Mari kita akan mencermati. Yang pertama, mendengar itu penting karena mendengar itu bukan hanya sekedar
hanya mendengar. Mendengar apa? Sound atau voice. Mendengar berita. Mendengar suara. Bukan itu, Bapak Ibu saudara sekalian yang kasih Tuhan. Lebih daripada itu, yaitu mengarah kepada apa? Mendengar, yaitu menyimak. Nah, kenapa pemuda Etikus dia jatuh? Tertidur karena enggak nyimak, saudara. Coba kalau saudara nyimak, saudara tidak akan menggunakan pendengaran saudara untuk terlewatkan. Untuk mendengar, benar enggak? Nyimak itu apa toh? Memperhatikan. Saudara, ketika saya belajar dan saya mendengar, ketika saya enggak nyimak, sedetik saja saya sudah kehilangan cerita, kehilangan berita itu. Kehilangan sesuatu. Tadi saya katakan bahwa mendengar bukan hanya sekedar hanya mendengar sound atau voice. Bukan hanya mendengar suara, oh ada suara. Bukan, ada suara tapi kita harus menyimak dengan benar. Coba perhatikan hari-hari ini, sudahkah kita menyimak dengan benar suara itu? Suara ini benar atau enggak? Suara ini hoax atau suara ini bulian? Atau suara ini adalah suara yang menyakitkan, yang enggak benar? Atau kita telan saja, kita dengar kemudian kita keluar ngomong. Hati-hati. Sebab itu Tuhan ajarkan. Kamu punya telinga loh, tapi engkau tidak mendengar. Engkau punya mata, melihat banyak, tapi engkau enggak perhatikan. Enggak neliti, saudara. Makanya ayo, ketika kita mau dengar berita firman Tuhan, simaan dengan benar. Ya, yaitu apa? Perhatikan. Kata menyimak bukan hanya memperhatikan, tetapi memeriksa dengan teliti. Sudahkah apa yang kita dengar, kita teliti, kita periksa sedetail mungkin. Ini pengajaran, ini doktrin, ini benar enggak ya? Nah, bagaimana untuk kita bisa memberikan satu standarnya, yaitu standarnya kebenaran firman Tuhan. Kalau enggak sesuai dengan firman Tuhan itu sudah enggak benar. Ini jemaat di Berea. Ya, dia dengar pengajaran yang baru. Tapi setelah itu dia pulang, dia belajar kembali. Buka dengan firman Tuhan, cocok enggak? Kalau permisi kata, seperti lembu. Kalau lembu coba perhatikan, dia makan sebanyak-banyaknya. Setelah itu dia ada di kandang, dia istirahat. Apa yang dilakukan? Enggak mesti kan? Ya. Ya, keluarin lagi, dimamah lagi. Itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Ya, sebab mendengar itu penting. Sekali lagi, jadi menyimak, mendengar dan memperhatikan baik-baik apa yang diucapkan, apa yang dibaca oleh orang. Kita harus meninjau, memeriksa dan mempelajari dengan teliti apa yang dikatakan, apa yang kita dengar. Jangan terus telan aja. Atau bahkan kita enggak mau dengar, kita sepelein, ngapain itu. Apalagi yang berbicara, pendetanya ini. Ya, kita enggak mau dengar karena kita tahu, kita hanya melihat manusianya.
Ada banyak hal yang mempengaruhi supaya kita nggak mau dengar itu. Mendengar dengan baik tadi, menyimak tadi. Tapi itu penting Bapak Ibu saudara sekalian kasih Tuhan. Pemuda Itikus tadi, dia nggak nyimak. Makanya layar saudara. Tuh. Saudara, ada satu cerita. Ya. Ada satu kera. Ya. Maka dia naik ke satu pohon. Ya, bambu. Kemudian bagaimana dia bisa jatuh? Ya. Bagaimana kera ini bisa jatuh? Maka datanglah yang namanya iblis. Oh gampang kalau jatuhin dia. Gimana? Hoyak-hoyakan. Goncang. Nanti kan dia takut dia jatuh. Apa yang terjadi? Enggak jatuh. Ya dikoncang-koncang. Badai besar datang. Diem aja dia tambah rangket. Ya ngerangkul itu. Tenang. Terus bagaimana? Ada yang datang, gampang itu. Gampangnya kayak apa? Jangan pakai angin yang kenceng, badai yang kenceng. Ya dengan apa? Coba aja. Dirubah strateginya. Kasih yang namanya angin sepoi-sepoi. Ya enggak mungkin. Kok sama anginnya? Beda. Apa yang terjadi? Benar sudah. Kasih angin yang sepoi-sepoi. Apa yang terjadi? Kera itu mulai melek merem, menikmati. Lama-lama apa? Terlelap toh? Ceblok. Ya. Jangan kita kira badai besar dalam hidup kita akan menghancurkan kita. Iblis bisa menghancurkan kita dengan hal-hal yang kecil yang membuat kita terlena. Jadi hati-hati. Ya. Tapi itu Tuhan mengingatkan kepada kita untuk hari ini. Di akhir tahun 2020, gimana mendengar kau? Gimana cara mendengar kita? Jangan kita sepelekan telinga untuk mendengar. Yang kedua, mendengar itu penting karena mendengar itu merupakan permulaan dari pengenalan kita akan Tuhan. Mendengar itu permulaan dari pengenalan kita akan Tuhan. Sebab itu dengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan sepotong-sepotong. Seringkali kita dengarnya enaknya, senangnya sepotong-sepotong. Enggak utuh. Hati-hati. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan dengan baik kalau kita hanya dengar, hanya sepotong-sepotong. Makanya bagaimana hidup kita? Sudahkah kita setiap hari mau dengar firman Tuhan, baca firman Tuhan? Saya ajarkan kepada anak-anak sebagai tugas harian, baca firman Tuhan. Ya, kemudian kamu cermati, apa hari ini ayat apa yang kamu dapatin, tulisan di situ. Ya, kesan dan pesan apa yang ditemukan ketika baca. Ya ada yang lakukan, ada yang enggak. Ada yang protes. Bendino kok dikei tugas. Saya hanya cuma ngomong gampang. Anak kita mau terbentuk karakter kehidupan kerohanian kita menjadi anak yang kuat, iman yang kuat atau tidak. Karena itu satu bagian di dalam hidup kita. Mau dengar, itu awal permulaan dari pengenalan kita akan Tuhan.
Coba saudara kalau dengar sepotong-sepotong, kira-kira bisa enggak? Misalkan peristiwa Ronggolawe, saudara terpotong, dengarnya cuma awal, kemudian terpotong tengahnya, tahu-tahu akhirnya enggak ngerti. Wow, dengan bangganya kita cerita, luar biasa, ternyata itu baru separuh, itu pun enggak tuntas. Hati-hati dalam hidup kita. Kalau kita hanya sepotong-sepotong dengar firman Tuhan, dan kita ambil sepotong-sepotong, sekali lagi, kita tidak akan bisa mengenal Tuhan itu dengan benar. Hanya katanya saja. Mari kita punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Di dalam bahasa Ibraninya, mendengar itu adalah samah. Samah artinya mendengar dengan dua telinga kita. Dan apa yang didengar adalah firman Tuhan. Nah, kalau kita mendengar akan firman Tuhan, kiri kanan kita, telinga kita pergunakan untuk mendengar firman Tuhan. Saudara, ada firman Tuhan yang membuat kita takut. Ada firman Tuhan yang membuat kita gagal? Adakah firman Tuhan yang membuat kita sedih? Adakah firman Tuhan yang kita dengar itu membuat kita tidak punya harapan? Saya katakan tidak. Ketika kita mau dengar firman Tuhan sama itu, maka yang lemah kita akan dikuatkan. Amin. Ketika kita dalam keadaan terburuk, ada satu dorongan, ada satu kekuatan. Ketika kita tidak punya pengharapan, maka ketika kita mau dengar firman Tuhan, maka apa yang terjadi? Ada satu pengharapan yang besar dalam hidup kita. Tapi itu penting mendengar. Yang terakhir, kenapa mendengar itu penting? Karena dari mendengar itu timbullah iman. Roma pasal 10 ayat 17. Iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Tuhan. Jadi penting kita dengar, karena dari pendengaran itu akan timbul iman. Dengar apa? Dengan firman Tuhan. Jadi orang akan menjadi percaya karena dia mendengar berita. Dan berita yang didengar karena ada orang yang memberitakan. Apa yang diberitakan? Yaitu tentang Kristus Yesus. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bagaimana mereka bisa dengar, bagaimana mereka bisa kenal Yesus, bagaimana mereka bisa percaya kepada Yesus kalau gak ada yang memberitakan. Nah, siapa tugasnya? Tugas saudara dan saya. Sebagai orang yang sudah menerima keselamatan, yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan itulah kewajiban kita untuk memberitakan. Ya, seringkali kita kan, oh itu bukan tugas saya. Tugasnya siapa? Tugasnya pendeta, tugasnya mereka yang sekolah Alkitab. No. Tugasnya murid. Siapa tuh murid? Saudara dan saya. Amanat agung ini. Beritakan. Jangan kita punya pandangan, kalau sudah diberitakan harus percaya, harus ikut. Enggak. Tugas kita adalah memberitakan. Betul? Walaupun saudara dicaci maki, ditolak, tetap beritakan. Karena satu kali firman Tuhan mengatakan berita itu tidak akan kembali dengan sia-sia. 10 tahun kemudian
20 tahun kemudian kita tidak tahu. Tapi apa yang kita tabur pasti akan menuai. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Semakin kita banyak mendengar berita-berita dari dunia, maka semakin kehidupan kita terbentuk sama seperti orang-orang dunia. Perhatikan, semakin banyak kita mendengar berita-berita dari dunia, maka semakin kehidupan kita terbentuk sama seperti dunia. Yang menjadi pertanyaan, kita mau seperti dunia atau kita mau seperti Yesus? Seperti Yesus, seperti Yesus. Itulah yang kuinginkan. Benar? Karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Tapi yang menjadi pertanyaan, mengapa banyak orang Kristen itu tidak bertumbuh imannya? Ternyata karena mereka mengenakan manusia lama. Manusia lama yang punya telinga tapi dia tidak mau mendengar dengan benar. Yang dia dengar bukan firman Tuhan. Yang mereka dengar itu datang dari dunia. Maka ketika kita semakin banyak mendengar berita-berita dunia, maka kita akan terbentuk seperti dunia. Tentunya kita tidak, kita mau banyak mendengar firman Tuhan, mendengar berita kebenaran itu, yang datangnya dari sumber kebenaran, yaitu Yesus. Maka hidup kita akan terbentuk seperti Kristus. Yang terakhir 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Apanya? Ini harus kita perhatikan. Siapa yang ada di dalam Kristus adalah apa? Ciptaan baru. Ciptaan baru itu manusia yang baru sama sekali. Tidak dipermak, saudara. Ini kondisi kita. Ini yang Tuhan katakan di dalam hidup kita. Manusia baru, ciptaan baru yang memang benar-benar baru. Dan yang lama sudah berlalu. Yang lama enggak ada lagi. Tapi kalau kita menjadi orang Kristen hari ini, kita sama seperti yang lalu. Ya, itu bukan manusia baru. Ya, kita masih pakaian kita, yang kita pakai adalah pakaian lama. Hidup yang lama kita, hidup yang penuh dengan dosa. Ayat mengatakan sesungguhnya yang baru itu sudah datang. Ya, sesungguhnya semuanya itu sudah menjadi baru. Mari kita mau katakan, aku menjadi baru. Dan aku sudah baru. Dan tentunya kalau kita melihat status kita seperti itu, kita tidak mau lagi seperti bangsa Israel. Mereka mengalami kegagalan. Karena mereka tidak mendengar dengan baik. Mereka punya mata. Mereka sudah melihat banyak anugerah Tuhan. Tapi mereka tidak mengerti dan mencermati. Dan kiranya Tuhan akan memberkati kita pada hari ini. Membangun di dalam semangat hidup kita. Di akhir tahun 2020 ini. Untuk kita mau belajar mendengar. Bukan hanya sekedar mendengar. Tapi lebih daripada itu. Kita harus menyimak, memperhatikan, memeriksa dengan teliti. Sudahkah kita mau dengar? Dan mendengar itu adalah permulaan awal untuk kita mengenal kepada Tuhan. Dan dari mendengar itulah akan tumbuh iman kita. Kalau hari-hari ini kita ada dalam kondisi, mungkin kita mengatakan seenaknya saja hidup kita. Dan kita pergunakan telinga kita untuk mendengar berita-berita yang tidak benar. Hari ini mari kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan, aku tidak mau goyah. Aku tidak mau seperti umat Allah yang gagal. Tapi aku mau menjadi manusia ciptaan baru yang Tuhan. Ajar Tuhan
untuk aku mengerti akan rencana-Mu. Rencana Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan Tuhan adalah damai sejahtera, masa depan yang penuh dengan harapan. Masa depan kita, rancangan Tuhan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita untuk kita dibawa bersama dengan Tuhan, serupa dengan Dia. Dan biarlah hari ini kita mengatakan, Tuhan, ajar aku untuk mengerti segala rencana. Mari kita akan bangkit beri bersama-sama. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu. Ajar ku berserah hanya padamu. Bimbinglah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya, katakan, ajar aku untuk mengerti segala rencana. Bersama-sama kita katakan, Bapakku ajaib segala rancangan. Bapakku ajaib segala rancanganmu. Tuhanku heran perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah, Bapakku ajaib. Dengan segenap hati, Bapakku ajaib. Segala rancangan-Mu, Tuhanku heran
perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Glory Yesus. Oh haleluya. Apa yang saudara sedang hadapi itu hari-hari ini, mungkin banyak kegagalan-kegagalan yang terjadi dalam hidupmu. Dengar firman Tuhan pada malam hari ini. Hari ini Tuhan berikan kepada Dia sanggup untuk mengadakan segala perkara yang engkau butuhkan. Engkau datang kepada Tuhan. Tuhan, aku tidak mau gagal hanya karena kami salah untuk mendengar, Tuhan. Kami punya telinga, tapi kami tidak bisa mendengar dengan benar. Kami punya mata telah melihat banyak hal-hal yang terjadi, tapi kami tidak memperhatikan itu dengan benar, Tuhan. Hari ini kami percaya, Tuhan, perbuatan-Mu besar. Karena Tuhanku adalah Tuhanku yang ajaib, Tuhan yang heran. Jadilah seperti apa yang Kau berikan dalam hidup kami. Aku akan angkat segala permasalahan kami. Apa yang menjadi keperluan dalam hidup, kami yakin malam hari ini Tuhan, Engkau menjawab, Engkau berikan Tuhan, Engkau cukupkan dalam hidup kami Bapa. Kami mau mendengar, kami mau akan mendengar, kami mau mencermati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Engkau jamah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jadikan kami baru. Kami mau belajar kembali Tuhan, untuk mendengar firman Tuhan. Kehendak-Mu terjadilah, menurut kehendak-Mu terjadilah. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya, syukur, syukur, ya Allah, wala kasih, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih firman Tuhan mengingatkan kepada kami kembali Tuhan, untuk kami boleh menggunakan telinga kami untuk banyak mendengar akan kebenaran firman-Mu, untuk kami boleh memperhatikan cara kami mendengar Tuhan. Kami percaya hari ini Engkau sudah menjadikan kami manusia baru, ciptaan yang baru. Terima kasih Tuhan atas lawatan Tuhan. Terima kasih atas firman Tuhan. Meteraikan itu di dalam hidup kami Bapa.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan berkati kami hari ini, saat hari ini. Tuhan juga berkati bangsa negara kami Indonesia. Engkau melawat bangsa negara kami. Engkau mencintai bangsa negara kami. Damai sejahtera Engkau Tuhan akan berikan dan tinggalkan di dalam bangsa negara kami ini. Sebagaimana Engkau sudah berikan kepada kami Tuhan. Lepaskan bangsa kami dari permasalahan-permasalahan yang kami sedang hadapi. Kau berikan hikmat akal budi kepada para pemimpin bangsa kami, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden sampai pada tingkat RT RW Tuhan. Kami juga berdoa untuk TNI Polri. Kami juga berdoa tim medis, para medis. Kami juga berdoa untuk hamba-hambamu, gerejamu, jemaatmu di mana mereka berada sampai kepada ujung bumi dan pelosok-pelosok daerah. Engkau hadir untuk memberikan kekuatan kepada mereka. Engkau berkati mereka. Tuhan tolong mereka Tuhan. Dan Engkau sertai mereka. Sebagaimana Engkau sudah menyertai kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tiba saatnya kalau kami akan memberikan persembahan untuk Engkau Tuhan. Tuhan akan kuduskan, Tuhan akan kembalikan berlipat kali ganda hanya untuk kemuliaan nama Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah terima kebenaran firman Tuhan. Engkau menteraikan berkat itu di dalam hidup kami. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Tiba saatnya kita mau berikan yang terbaik untuk Tuhan. Karena Tuhan sudah berikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Kita akan menyanyikan bagi Rajaku yang duduk di atas tata. Bagi anak domba segala pujian dalam kemuliaan Tuhan. Bagi Engkau kemuliaan hormat. Hanya bagi Bapa kami yang ada di dalam surga. Engkaulah Raja di atas segala raja. Dan hanya Engkau yang patut kami tinggikan, yang kami muliakan, yang kami sembah. Terima kasih karya Tuhan atas hari ini. Terima kasih atas firman Tuhan. Terima kasih atas lawatan Tuhan di dalam hidup kami. Engkau ada dan menyertai dalam setiap langkah kehidupan kami Bapa. Dan sekarang saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa dengan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai hidup saudara hari ini, dalam pernikahan saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam pelayanan saudara, dalam studi saudara. Apa yang saudara lakukan dibuat oleh Tuhan berhasil karena Allah mengasihi engkau dan memperhatikan engkau. Allah memberkati engkau, keluar masuk diberkati oleh Tuhan. Terimalah berkat ini dengan iman, dengan segala ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan.
Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka hingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai.